Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Johanita Hartono. Saya salah satu dokter estetik di wilayah Malang. Pada kesempatan ini saya diminta tolong untuk memberikan sedikit review tentang apa itu nutrigenomik, tesnya seperti apa, pentingnya kurang lebih seperti apa. Oleh karena itu, saya ingin sedikit berbagi tentang hasil dari tes nutrigenomik yang sudah saya lakukan sebelumnya. Pada awal saya ikut tes ini sebenarnya lebih ke arah rasa penasaran saja. Saya bukan orang yang terlalu kencang dalam hal hidup sehat, tapi saya ingin tahu apakah selama ini makanan yang saya konsumsi itu sebenarnya sudah tepat belum sih untuk gen saya. Untuk keluhan sakit saya hampir tidak ada. Saya merasa saya sejauh ini sehat. Kalaupun ada itu sebenarnya lebih ke arah pusing. Saya selalu merasa pusing dan itu selalu terjadi setiap hari. Selalu itu berarti tidak pernah tidak. Saya setiap hari selalu pusing dan itu dari pagi sampai malam saya tidur lagi pasti rasa pusingnya itu masih ada. Hanya karena saya sudah terbiasa, maka saya tidak pernah mengkonsumsi obat. Saya sudah tahan dengan rasa sakitnya seperti itu, kecuali pada saat-saat tertentu. Kadang pusing itu jadi hebat sekali, itu baru saya akan mengkonsumsi obat. Ternyata setelah dites, ketahuan di gen saya itu high risk terhadap gluten. Jadi saya seharusnya makan makanan yang gluten free. Padahal semua makanan kesukaan saya itu mengandung gluten. Nah, gluten ini yang akhirnya malah mencetuskan gejala pusing yang saya rasakan. Akhirnya saya disarankan untuk berhenti mengkonsumsi gluten seperti tepung-tepungan, tepung terigu, gandum maupun oat. Oleh karena itu, keesokannya, mulai besoknya saya berusaha untuk berhenti makan gluten. Dan apa yang saya rasakan? Ternyata berpengaruh sekali. Rasa pusing saya langsung hilang, kepala saya langsung terasa ringan sekali. Apa itu sugesti? Atau hanya kebetulan? Namanya orang pasti pengen coba-coba ya. Akhirnya saya mencoba sedikit lagi makan yang namanya gluten. Karena saya suka banget makan bakmi, jadi akhirnya saya makan bakmi. Dan yang terjadi adalah tahu-tahu kepala saya pusing lagi. Ternyata memang benar, gen itu gak bisa bohong. Kalau kita gak boleh makan gluten, berarti kita jangan makan gluten. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan gen vitamin E saya. Dikatakan di situ bahwa gen saya beresiko untuk kekurangan vitamin E, yang mana kita tahu vitamin E itu berhubungan dengan imunitas, kulit, untuk kulit biar terlihat lebih bagus, dan mata. Kadar vitamin E dalam darah saya juga dinilai rendah. Karena itu saya disarankan untuk mengkonsumsi semua makanan yang mengandung vitamin E, tapi alami. Kenapa? Ternyata di hasil gen saya yang saya kaget, itu bisa diketahui kalau saya tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu suplemen yang ada tulisannya vitamin E. Jadi segala suplemen, minuman ataupun makanan atau pil yang ada tulisan vitamin E itu harus saya hindari. Saya hanya boleh vitamin E dari sumber alami. Kenapa? Karena kalau saya teruskan mengkonsumsi suplemen vitamin E, pada suatu saat itu akan mencetuskan kanker di dalam tubuh saya. Itu saya sangat kaget sekali. Baru kali ini, karena waktu saya lihat di rumah ternyata suplemen yang saya minum ternyata ada kandungan vitamin E. Sejak saya hamil pun saya konsumsi vitamin, itu ada vitamin E-nya. Karena itu saya langsung stop. Puji Tuhan saya lakukan tes ini. Kalau enggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Karena itu bagus sekali. Lalu yang ketiga tentang kolin. Kolin ini di gen saya beresiko untuk kekurangan kolin. Kolin ini berhubungan dengan sistem otak dan sistem saraf, berpengaruh terhadap kepikunan, Alzheimer. Jujur aja saya memang sering lupa, tapi saya masih anggap itu wajar karena siapa sih yang gak pernah lupa seperti itu kan. Jadi saya masih anggap itu wajar, kecuali waktu saya hamil. Waktu saya hamil saya merasakan lupanya begitu parah, begitu hebat, sampai-sampai saya lupa jalan pulang ke rumah saya sendiri. Padahal setiap hari saya bolak-balik PP dari rumah ke tempat kerja, dan saya bisa lupa.
jalan pulang ke rumah saya. Ternyata itu berhubungan dengan gen saya. Ternyata saya punya gen lupa yang mana sudah masuk ke fase Alzheimer dini. Untungnya sudah diketahui dari pemeriksaan nutrigenomik saya, sehingga bisa diatasi dengan pemberian suplemen kolin untuk mencegah ini supaya berlanjut dan bisa membaik. Jadi kalau ada beberapa orang yang tanya sama saya biasanya, worth it nggak sih kamu melakukan tes ini? Saya bilang worth it. Kenapa? Untung saja saya lakukan tes ini karena hasilnya kebetulan jelek sekali, dan kalau saya lanjutkan Anda tahu sendiri kan seperti apa bakalan hasilnya. Jadi setelah saya mengetahui bahwa saya dilarang untuk minum vitamin E, saya mulai masuk Alzheimer dini karena saya memang punya gen lupa, saya sudah langsung atasi. Sejak saat itu saya diberikan terapi yang tepat sehingga gejala itu tidak berlanjut dan tidak menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, kalau dibilang penting, sebenarnya tes ini saya rasa penting. Tiap orang memiliki gen yang berbeda, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Nggak ada salahnya kita melakukan pencegahan itu. Harga yang awalnya saya pikir harga itu mahal sekali kalau dibandingkan dengan kesehatan kita dan resiko kanker yang saya dengarkan seperti tadi, saya jadi merasa itu murah sekali sebenarnya ya, karena saya tidak perlu mengalami hal-hal buruk itu tadi. Masih banyak lainnya, tapi saya rasa untuk ini sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat buat saudara semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih.